Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai memperoleh bukti berbasis host. Nah, kadang sistem host ini sering menjadi target tindak suatu kejahatan. Kenapa? Karena sistem host ini mewakili kemungkinan target awal sehingga seseorang itu dapat memperoleh jaringan untuk serangan tambahan atau tujuan akhir dari suatu kejahatan. Nah, akibatnya analis respon insiden ini harus siap untuk menyelidiki sistem host ini. Nah, sistem operasi modern seperti Microsoft Windows ini membuat berbagai artefak pembuktian selama eksekusi aplikasi. Ketika adanya perubahan pada file atau ketika akun pengguna ditambah Jadi semua perubahan ini meninggalkan suatu jejak aktivitas yang dapat dievaluasi oleh analis respon insiden. Nah, jumlah data yang tersedia untuk analis respon insiden ini meningkat karena penyimpanan dan memori di sistem konsumen ini sudah mulai terus berkembang. Jadi ada banyak data yang dapat membantu penanggap insiden dalam menentukan akar penyebab. Akibatnya analis respon insiden ini harus siap untuk memperoleh berbagai jenis bukti dari sistem untuk analisis lebih lanjut. Topik pada pertemuan ini adalah persiapan, urutan volatilitas, akuisisi bukti, memperoleh bukti dari memori yang mudah menghilang, dan memperoleh bukti dari memori yang tidak mudah menghilang. Yang pertama, persiapan. Dalam hal persiapan, analis respon insiden ini harus memiliki alat yang diperlukan untuk memperoleh bukti berbasis host. Jadi sangat penting alat yang dipilih untuk memperoleh bukti ini adalah alat yang disediakan oleh sumber yang memiliki reputasi baik, setelah terbukti efektif dan telah divalidasi sebelum digunakan. Ini urutan volatilitas. Jadi tidak semua bukti pada sistem host ini adalah sama. Volatilitas digunakan untuk menggambarkan bagaimana data pada sistem host dipertahankan setelah perubahan seperti log off atau adanya pemadaman listrik. Data yang akan hilang jika sistem dimatikan ini disebut data volatil. Data yang mudah hilang ini dapat berupa dalam CPU, tabel routing, atau cache ARP. Salah satu bagian penting dari bukti volatil adalah memori yang saat ini berjalan pada sistem. Saat menyelidiki insiden, misalnya seperti infeksi malware, memori pada sistem ini sangat penting karena malware ini meninggalkan sejumlah bukti kunci dalam memori sistem. Dan jika hilang, dapat meninggalkan analis respon insiden ini dengan sedikit atau tanpa ruangan untuk menyelidiki. Ini dapat mencakup artefak adalah misalnya data registry, riwayat perintah, dan koneksi jaringan. Nah, selanjutnya ada data non volatil. Ini adalah data yang disimpan di hard drive dan biasanya akan tetap ada setelah dimatikan. Nah, data non volatil termasuk tabel file master, informasi registry, dan file aktual pada hard drive. Sementara malware membuat bukti dalam memori. Jadi masih ada item nilai bukti dalam memori non volatile. Ini ada urutannya di gambar ini. Jadi yang paling atas Central Processing Unit Registry, selanjut masuk ke Random Access Memory, Fake File or Swap File, dan terakhir ke Storage Drive. Ini ada SSD, HDD, dan USB drive
akuisisi bukti. Nah, ini akuisisi bukti. Ini ada secara lokal, jarak jauh, akuisisi langsung, akuisisi offline. Jadi akuisisi bukti ini ada beberapa metode gitu ya yang digunakan untuk menentukan jenis akuisisi yang dapat dilakukan. Jadi untuk menentukan metode ini penting memiliki pemahaman yang jelas tentang cara dan jenis akuisisi yang dapat digunakan. Nah, ini pertama ada lokal. Hal ini memiliki akses ke sistem yang sedang diselidiki. Meski begitu, seringkali analisis respon insiden atau personil memiliki akses fisik langsung ke sistem. Terus ada jarak jauh. Dalam akuisisi jarak jauh, analis respon insiden ini memanfaatkan alat dan koneksi jaringan untuk memperoleh bukti. Akuisisi jarak jauh ini dipilih jika analis respon insiden ini menghadapi tantangan dari geografis atau dia berada jauh dari kantor atau dari buktinya. Ini dapat berguna jika analis respon insiden tidak dapat langsung berada di lokasi. Selanjutnya ada akuisisi langsung. Akuisisi langsung ini terjadi ketika analis respon insiden ini memperoleh bukti dari sistem yang saat ini dihidupkan atau dijalankan. Mendapat bukti digital sepenuhnya dari sistem langsung. Ini merupakan teknik yang diperlukan di mana sistem yang dicurigai tidak dapat offline. Nah, teknik ini mungkin untuk analis respon insiden ini untuk memperoleh dan analisis bukti menentukan apakah suatu sistem memang dikompromikan. Selanjutnya ada akuisisi offline. Metode akuisisi offline ini adalah metode yang sering digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menyimpan bukti digital di hard drive. Nah, teknik ini mengharuskan sistem dimatikan dan hard drive dilepas. Nah, setelah drive diakses, alat khusus digunakan untuk memperoleh bukti dari hard drive. Ada beberapa kelemahan berfokus pada akuisisi offline. Pertama adalah hilangnya memori, ya, yang mudah menguap. Kedua, mungkin makan waktu lama untuk mendapatkan hard drive sistem yang dicurigai. Memperoleh bukti dari memori yang mudah menghilang atau menguap. Ada akuisisi lokal. Jika si analis respon insiden ini memiliki akses fisik ke sistem yang berpotensi disusupi, mereka ini memiliki opsi untuk memperoleh memori dan bukti lain secara lokal. Ini melibatkan penggunaan tools atau alat gitu ya, yang akan dijalankan pada perangkat USB atau media yang dapat dipindahkan yang terhubung ke sistem. Nah, dari sana alat dijalankan dan bukti dikumpulkan. Akuisisi lokal ini sering dilakukan bersamaan dengan penyitaan hard drive dan bukti lain dari sistem. Ya, ada beberapa tools atau alat yang digunakan ketika melakukan akuisisi lokal. Nah, ini alatnya atau toolsnya. Ada Access Data FTK Imager, ada Google Win PMEM, dan Belkasoft RAM Capture. Selanjutnya juga ada akuisisi jarak jauh. Untuk akuisisi jarak jauh, ini analis respon insiden ini dapat memanfaatkan alat yang sama gitu ya untuk akuisisi lokal. Perubahannya adalah analis respon insiden ini harus menggunakan teknologi jarak jauh untuk mengakses sistem yang dicurigai dan melakukan penangkapan. Misalnya WinPM ini bisa dilakukan untuk akuisisi jarak jauh. WinPM ini ketika digunakan pada sistem jarak jauh ini melalui aplikasi seperti remote desktop atau PSXE. Sudah ada virtual machine. Sistem lain yang harus disiapkan oleh analis respon insiden adalah mesin virtual. Jadi satu-satunya keuntungan yang dimiliki sistem virtual dibanding sistem fisik adalah
kemampuannya untuk mempertahankan status saat ini dengan melakukan snapshot sistem atau ketika sistem di pause. Ini memungkinkan analis respon insiden hanya menyaring seluruh file ke drive bukti untuk analisis selanjutnya. Analis respon insiden ini harus dipastikan gitu ya. Mereka melakukan hashing dari setiap komponen mesin virtual sebelum dan sesudah melakukan penyalinan untuk memastikan integritas suatu barang bukti. Nah, ini alat-alatnya untuk melakukan akuisisi lokal. Ada FTK Imager. Ini bisa di-download atau diunduh di https://aksesdata.com/produk-download. Juga WinPMM ini bisa download di https://github.com/google/recall/release. Dan juga RAM Capture ini bisa di-download di http://belkasop.com/ramcapture. Nah, ini memperoleh bukti dari memori yang tidak mudah menghilang. Ini ada toolsnya yang digunakan, clr.exe. Ini bisa di-download di https://github.com/orlycosi/clr/release gitu ya. Ini suatu program atau tools yang open source. Nah, ini dapat dijalankan dari USB atau langsung dari sistem yang terbukti gitu ya. Nah, ini dari aplikasi ini dapat memperoleh banyak bukti yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penyelidikan awal. Nah, fitur yang penting dari CLR ini adalah kemampuan untuk mengirim data yang diperoleh ke sistem jarak jauh, baik untuk penyimpanan atau pemrosesan. Nah, ini ada gambar satu. Gambar satu ini adalah ketika CLR.exe sedang berjalan. Ini pada gambar satu. Terus tergantung pada prosesor dan RAM yang tersedia, CLR ini dapat loading gitu ya, beberapa menit. Setelah itu akan muncul pesan seperti gambar 2. Terakhir, pemeriksaan direktori dari tempat CLR yang dijalankan ini akan menampilkan file terkompresi dengan nama sistem sebagai nama file pada gambar 3. Terima kasih.